Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianti Novita Irmawati, NPM 2103021037, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Islam dan gerakan pemikiran global, mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama, dosen pengampu Nurul Mahmudah MH. Materi yang pertama tentang tradisionalisme. Tradisionalisme merupakan suatu karakter atau corak pemikiran yang ada dalam sejarah Islam, yang di dalamnya terdapat ajaran filsafat dan teknologi yang menolak adanya kesanggupan manusia menentukan kebenaran itu sendiri. Dalam arti umum, tradisionalisme berarti penghargaan yang berlebihan pada tradisional dan segala sesuatu yang terjadi pada masa lampau dalam ilmu kepercayaan dan adat. Tradisionalisme dianggap juga sebagai dasar munculnya pemikiran konversi. Konversi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris konservatif yang berarti kulot kuno. Dengan demikian, tradisionalisme merupakan suatu paham yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, mempertahankan hasil ijtihad para ulama terdahulu tanpa adanya analisis dan interpretasi yang mendalam. Secara umum, tradisionalisme Islam, realitas sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, eksklusif tertutup. Tidak mau menerima pemikiran, pendapatan, dan saran yang berasal dari luar, terutama dalam bidang keagamaan. Yang kedua, berorientasi ke belakang. Tradisionalisme menilai bahwa berbagai keputusan hukum yang diambil oleh para ulama di masa lampau merupakan contoh ideal yang harus diikuti. Hal itu terlalu mengagum para ulama masa lampau dengan segala atributnya yang tidak mungkin dikalahkan oleh para ulama atau sarjana yang muncul belakangan. Yang ketiga, kurang menghargai waktu. Tradisionalisme cenderung melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan waktu, misalnya sistem pendidikan pesantren yang tidak memiliki pengembangan batasan kurikulum. Materi yang kedua, modernisme. Dalam dunia Islam, modernisme merupakan upaya suatu atau beberapa orang tokoh untuk berpikir dan berbuat tidak malu-malu, meniru dan mengambil peradaban Barat yang modern. Kesadaran itu muncul berbarengan dengan penjajahan dunia Barat. Dalam hal ini adalah Eropa Barat. Terdapat konsentrasi kekuatan Islam seperti Mesir, India, Turki, dan sebagainya. Kuatnya arus pemikiran modern dalam dunia Islam seolah-olah membenarkan ungkapan Roger Graudi bahwa kemajuan Barat yang modern itu adalah Islam yang tercecer. Ungkapan tersebut tidak berlebihan bila melihat sejarah transformer peradaban yang berpindah-pindah mulai dari Yunani kuno hingga ke Romawi pada zaman pertengahan, menyeberang ke dunia Islam di zaman klasik dan dijemput oleh orang Eropa Barat pada zaman Renaissance. Selanjutnya, umat Islam kehilangan pada zaman modern Barat. Armstrong dalam kata pengantar sebuah buku yang ditulis oleh Faisal Abdul Rauf yang berjudul What's Wrong with Islam? A Novation for Muslim and the West. Modernisme dalam Islam merujuk pemikiran tokoh-tokoh modern tertentu. Muhammad Abdul 1859 sampai 1909. Ada lagi tokoh-tokoh nasionalisme Turki, yakni Mustafa Kemal 1881 sampai 1938. Tokoh-tokohnya antara lain Ali dan Muhammad Iqbal. Dalam bentuk aliran modernisme, Islam diwakili oleh Salafiyah dan Salaf Salihin. Gerakan ini diperkasai oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abdul ketika mereka sedang dalam perbuangan di Paris. Modernisme yang gerakan melalui pemerintahan adalah Tasmimat, sebuah periode pemerintahan yang melancarkan pembaharuan di Turki dimulai tahun 1839 di bawah pengawasan Abdul Majid, suatu yang mengeluarkan dekret yang terkenal dengan Hati Syaif Gulhan. Dekret tersebut berisi perjanjian pejabat tinggi Turki Utsmani dengan seluruh bangsa Turki tanpa dibedakan agama dan suku bangsanya, bahwa seluruh bangsa Turki mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dalam hak keamanan hidup, kehormatan,
harkat kekayaan, kewajiban dinas militer bagi warga musim. Penghapusan sistem monopoli yang menindas, penghapusan tindakan perampasan, penghapusan hak penarikan ke pajak bagi ponpes sebagai dan penawaran yang tertinggi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.